wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi yang akan mempresentasikan tentang sales order. Baik, adapun nama dari anggota kelompok 4 adalah saya sendiri, Kurniawan Rohman, NIM 2019-310182. Rekan saya Vinulia Wahyu dengan NIM 2019-310284. Dan rekan saya Putra Yudila 2019-310299. Yang keempat ada Risma Novita Putri dengan NIM 2019-310304. Yang kelima ada Rofi Ramadhani dengan NIM 2019-310322. Kemudian yang terakhir ada rekan kami Aulia Naura dengan NIM 2019-3103. Baik, penjelasan yang pertama adalah apa itu sales order. Sales order merupakan urutan penjualan skenario pengolahan menjelaskan proses yang lengkap, dimulai dengan kegiatan penjualan pra pindah ke penciptaan sales order, lanjut dengan pemenuhan pesanan penjualan, dan berakhir dengan faktur dari pesanan penjualan dan proses paralel penciptaan posting di akuntansi keuangan. SAP ERP mendukung proses manajemen penjualan termasuk inquiries, quotation, order generation, kontrak, dan billing. Proses sales management menjabarkan dengan lengkap seluruh aktivitas penjualan dimulai dari aktivitas sebelum penjualan, pembuatan sales order, dilanjutkan dengan pengisian sales order, dan berakhir pada pembuatan tagihan terhadap sales order dan pencatatan transaksi penjualan pada modul financial accounting. Proses dasar sales terdiri dari beberapa tahap berikut. Pertama ada pre-sales activities. Pre-sales activities atau aktivitas sebelum penjualan merupakan aktivitas yang meliputi pencatatan pesanan pelanggan dan quotation ke dalam sistem untuk digunakan sebagai referensi selama pembuatan sales order. Kemudian berikutnya sales order yang kedua adalah sales order creation and availability check. Pada tahap pembuatan sales order dan pengecekan ketersediaan stok, sales order dapat menggunakan informasi dari dokumen, quotation atau inquiries, persetujuan penjadwalan atau kontrak penjualan juga dapat dibuat dengan referensi terhadap sales order. Semua pembuatan sales order ketersediaan barang dapat dicek untuk memastikan tanggal pengiriman. Berikutnya yang ketiga adalah delivery and good issue. Outbound delivery merupakan proses dasar pada saat barang secara fisik dipindahkan dan diikuti dengan posting good issue. Dilakukan melalui sistem warehouse management dan pengiriman yang telah direncanakan. Yang terakhir adalah billing atau penagihan. Billing atau penagihan merupakan proses terakhir pada proses penjualan, yaitu pengeluaran surat tagihan atau invoice yang disimpan pada bagian accounting. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vinulia Wahyu dengan NIM 2019-310284 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai fungsi dasar sales order. Di mana selama pembuatan order penjualan, sistem dapat menjalankan fungsi dasarnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melihat transaksi penjualan, kemudian yang kedua mengecek ketersediaan barang, kemudian yang ketiga mentransfer persyaratan untuk perencanaan kebutuhan material penjadwalan pengiriman, kemudian yang keempat memperhitungkan harga dan pajak, kemudian yang kelima mengecek ketersediaan batas kredit, kemudian yang terakhir membuat dokumen dicetak atau juga dikirimkan secara elektronik. Selanjutnya yaitu delivery. Dalam proses pengiriman, semua prosedur pengiriman dapat dilakukan pada awal proses dengan melakukan 3 cara berikut. Yang pertama yaitu mempertimbangkan perjanjian bisnis umum dengan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu mencatat barang yang diinginkan oleh pelanggan. Serta yang ketiga yaitu mendefinisikan kondisi pengiriman dalam urutan penjualan. Nah, di sini hasilnya itu merupakan proses pengiriman yang efisien dan sebagian besar otomatis di mana perubahan manual diperlukan hanya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, nama saya Putra Yudila Agung Imanda dengan NIM 2019-310299. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan membahas tentang poin fungsi pengiriman. Jadi, modul pengiriman mendukung fungsi berikut yang termasuk namun tidak terbatas pada beberapa poin yang tertera di dalam PowerPoint tersebut.
Selain itu, ada beberapa poin lain yang akan saya bacakan. Yang pertama ada pemantauan batas waktu untuk dokumen referensi karena untuk pengiriman, misalnya pesanan penjualan dan pesanan pembelian. Yang kedua ada menciptakan dan pengolahan pengiriman keluar. Yang ketiga ada dukungan informasi untuk perencanaan transportasi. Keempat mendukung persyaratan perdagangan luar negeri. Dan yang terakhir ada mencetak dan mengirimkan dokumen pengiriman. Selanjutnya mari kita bahas tentang detailnya. Dokumen yang paling umum digunakan untuk mendukung proses pengiriman adalah pengiriman dokumen keluar. Dalam perannya sebagai objek sentral dan proses masalah barang, pengiriman keluar mendukung semua kegiatan pelayaran, termasuk memilih, pengepakan, transportasi, dan masalah barang. Selama proses pengiriman keluar, pengiriman informasi perencanaan dicatat, status kegiatan pengiriman dipantau, dan data akumulasi selama proses pengiriman didokumentasikan. Saat pengiriman di luar dibuat, kegiatan pengiriman seperti memilih atau perjadwalan pengiriman yang dimulai, dan data yang dihasilkan selama proses pengiriman disertakan dalam pengiriman. Poin selanjutnya adalah berbagai fungsi. Pengiriman yang keluar dapat dibuat sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengacu pada order penjualan. Yang kedua, dengan mengacu pada tatanan bawahan saham. Yang ketiga, dengan mengacu pada urutan subkontrak. Yang keempat, ada dengan mengacu pada proyek. Dan yang terakhir, ada tanpa referensi. Maka dari itu, penjelasan detailnya tergantung pada kebutuhan. Anda dapat membuat pengiriman keluar secara otomatis atau manual menggunakan worklist. Anda dapat membuat perjanjian dengan pelanggan untuk pengiriman lengkap dan parsial dan untuk pesanan kombinasi. Pengiriman keluar dapat dikombinasikan untuk satu kelompok pengiriman. Berbagai gudang dan laporan ikhtisar penjualan memungkinkan untuk memonitor pengiriman keluar dan kegiatan penjualan yang luar biasa. Sekian dari saya, poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Novita Putri dengan NIM 2019-310304. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang pemilihan pengiriman. Pemilihan pengiriman merupakan hasil dari proses dalam mengambil barang dari lokasi penyimpanan dan pengadaan barang di daerah di mana barang akan disiapkan untuk pengiriman. Kemudian selanjutnya pemilihan fungsi. Pengaturan sistem akan memungkinkan dengan dilakukan secara yang pertama otomatis atau selama pembuatan pengiriman keluar. Yang kedua rutin, yaitu pada waktu tertentu. Yang ketiga manual, yaitu melalui permintaan karyawan. Status hasil dicatat dalam setiap pengiriman barang untuk tujuan penjadwalan dan pemantauan. Status ini menunjukkan di mana item tersebut dalam prosedur pemilihan. Dalam pengaturan standar sistem merupakan prasyarat untuk masalah baik yang akan diposting sebelum item tersebut dianggap relevan untuk diambil. Oleh karena itu, kuantitas pengiriman harus sama dengan kuantitas pemilihan dalam pengiriman keluar. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Romadoni dengan NIM 2019-310-322. Di sini saya akan menjelaskan tentang persoalan fungsi postingan barang, yaitu yang pertama ada gudang stok bahan dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang kedua, perubahan nilai yang posting ke akun neraca dalam akuntansi persediaan. Yang ketiga, ada persyaratan yang dikurangi dengan jumlah pengiriman. Yang keempat, status nomor seri diperbarui. Penagihan. Dalam penagihan ada 4 bagian, yaitu yang pertama, pembuatan faktur berdasarkan pengiriman atau jasa. Yang kedua, masalah kredit dan debit memo dan pro forma invoice. Yang ketiga, membatalkan transaksi penagihan. Yang keempat, fungsi harga komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 2019-310334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan akan sedikit membahas tentang penagihan dan akuntansi keuangan. Penagihan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan agar seseorang yang memiliki utang namun belum dibayarkan. Yang kedua, ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan, perangkuman, dan pelaporan transaksi-transaksi yang dihasilkan dari kegiatan operasi suatu perusahaan. Kemudian, sistem secara otomatis menulis jumlah ke rekening dan diposting ke rekening berikut. Yang pertama ada pelanggan piutang, kemudian buku besar, pendapatan, pemotongan penjualan, akrual, akun akrual, dan yang terakhir ada rekening giro akrual. Selanjutnya ada aliran dokumen. Dokumen penjualan adalah dokumen yang bersifat individu, namun mereka juga dapat melihat dengan cara membentuk bagian dari rangkaian dokumen. Sekian presentasi dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.